Mau hijrah, taubat kembali kepada Allah, tapi kadang kita jumpa jalannya salah, ya, jalannya salah. Apakah kita, bagaimana kemudian kita ganti jalur lagi? Bagaimana dengan yang dulu-dulu itu, masa kita bertobat, ya? Apa yang harus kita lakukan? Dikatakan bahwa di Banda Aceh ada yang ngajarin sholat nggak baca doa apa-apa, cukup begitu aja, ya. Nah, ini juga info juga perlu kita ketahui, kawan-kawan muda, hati-hati dengan ini. Pertama adalah saya ingin sampaikan indikasi daripada ajaran-ajaran bagi kita-kita ini, ya. Ajaran-ajaran Islam yang diajarkan di Banda Aceh banyak, di luar mungkin juga banyak, ya. Ada indikasi di Banda Aceh ajaran-ajaran sesat. Biasanya mereka mengajarkan itu secara rahasia, nggak boleh banyak yang tahu. Itu indikasi itu. Kalau seandainya diajarkan nggak ada boleh banyak yang tahu, bilang sama kawan 1-2, nanti yang sudah dekat aja boleh datang, yang ini jangan dulu. Ada kerahasiaan dalam ibadah, ya, itu menunjukkan indikasi ajaran sesat. Tanya aja sama ustadznya begini, Ustadz, boleh saya live nggak pengajian kita malam ini? Oh, jangan di live. Nah, ini indikasi kuat ini. Kenapa? Kalau live ketahuan sama orang. Kita mengajarkan yang benar, kita siap diverifikasi oleh orang. Kita nih malam ini, saya suruh rekam lagi. Kenapa? Kalau saya salah, bukan supaya banyak yang nonton, bukan. Kalau saya salah ngomong, ada guru-guru lain yang kata itu Ustaz Amri salah ngomong. Ayatnya salah, hadisnya salah itu. Dikoreksi. Karena jalan kebenaran itu selalu dia ada dan banyak orang di situ. Jalan kebenaran itu selalu ada yang memperbaiki kalau salah disampaikan, selalu. Tapi jalan kesesatan itu ditutup, nggak boleh ada yang tahu. Itu semua untuk menguras otak kita dan brainstorming kita, ya, brainwashing, dicuci otak kita oleh satu orang. Jadi kawan-kawan muda, indikasi ajaran sesat dan tidak benar itu dia tertutup dan rahasia. Itu indikasi kuat. Jadi gimana caranya ini? Apakah saya perlu bertaubat lagi? Kawan-kawan sekalian, sering taubat kita itu perlu kepada taubat. Bahkan istighfar kita, kata para ulama, kadang perlu kepada istighfar lagi. Kenapa? Istighfar kita kadang astaghfirullahalazim. Setelah sholat misalnya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nyai dong nak betul-betul ya atau galak-galak dong. Atau ni ikut-ikut imam ni. Ya Allah, lon melakai ampun dosa, lon mutaubat kepada Allah. Taubat artinya enggak kembali berbuat dosa. Sering istighfar kita perlu kepada istighfar lagi. Karena kadang ada betul-betul dekun. Ya, main-main dekun. Gara-gara imam ke mana logo kencit. Ya. Enggak masalah, taubat itu terus akan harus diperbaiki kawan-kawan sekalian. Taubat kita hari ini berbeda dengan esok, berbeda dengan lusa, ya. Teruslah perbaiki taubat. Apa salahnya? Memang kita yakin bahwa sudah diterima taubat kita. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa selama ini salah dalam solat kita, tidak benar diajarkan bahwa solat cukup mengingat Tuhan saja, karena solat itu kan doa. Doa saja sudah selesai, nggak perlu pakai takbir, nggak perlu pakai salam. Itu jelas ajaran sesat. Kita, bagaimana dengan solat saya? Silahkan diqadha solat-solat yang terdahulu itu yang kita tinggalkan. Ya, kalau saya seorang muslim yang dulunya status muslim, saya tinggalkan solat itu, silakan diqadha solat tersebut sedikit demi sedikit semampu kita. Qadha terus kawan-kawan, nggak ada masalah. Diqadha terus sambil kita minta ampun pada Allah karena saya tidak tahu selama ini. Karena Allah Maha menerima taubat kapan saja.